Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, gempa dengan magnitudo 6,2 yang berpusat di Majene mengakibatkan sejumlah tebing di jalur lintas barat atau Jalinbar, Sulawesi longsor. Material longsor yang terdiri dari batu dan lumpur membuat akses darat ke Mamuju tertutup. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV, Irwan Abdul Latif di Majene, Sulawesi Barat. Irwan, kapan tepatnya longsor terjadi? Berapa lama jeda antara ketika gempa terjadi dengan longsor yang menimpa sejumlah kawasan ini? Baik, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa longsor tersebut longsor di tebing tepatnya di Desa Takandeang, Kecamatan Tampalan, Kabupaten Mamuju, terjadi sesaat setelah terjadi gempa 6,2 magnitudo. Nah, kondisi tersebut diperparah dengan curah hujan yang tinggi dan tanah yang labil mengakibatkan sejumlah tebing di wilayah tersebut alami longsoran. Akibatnya material-material longsor tersebut menutup secara total seluruh badan jalan sehingga akses darat dari Makassar menuju Mamuju itu tertutup total hingga kini. Baik, Irwan, apakah longsor menyebabkan timbulnya korban jiwa, Irwan? Sejauh ini informasi yang kami peroleh dan kami juga berada di lokasi kejadian tadi, tidak ada korban jiwa yang disebabkan oleh longsor tersebut. Sejumlah pengendara dari arah Makassar, seperti relawan maupun warga yang ingin menyelamatkan keluarganya itu terpaksa memutar balik dan ada juga yang masih menunggu di lokasi longsor tersebut. Hingga sore tadi belum ada alat berat yang standby di lokasi kejadian dan di beberapa titik juga terjadi longsor meskipun volumenya tidak terlalu besar dibanding di Desa Takandeang tersebut. Begitu. Baik, lalu seberapa parah kondisi longsor yang menyebabkan terputusnya akses menuju Mamuju ini? Baik, tebing setinggi puluhan meter tersebut longsor dengan material tanah. Seluruh badan jalan dengan tebal sekitar 5 meter tersebut menutup seluruh badan jalan. Sebelum ke titik longsor terparah tadi, sejumlah titik longsor juga menutup separuh badan jalan yang material longsornya terdiri dari batu dan pepohonan yang tumbang akibat longsoran tersebut. Gitu. Ya, Irwan, artinya dalam sepanjang jalur ini ada berapa titik longsor dalam pantauan Anda? Sejauh ini belum ada rekap mengenai jumlah titik longsor, namun terdapat banyak titik-titik longsor kecil yang patut diwaspadai. Pihak kepolisian setempat telah memasang tanda peringatan agar diwaspadai pengendara yang melintas di jalur tersebut. Selain di wilayah Mamuju tersebut, di wilayah Kabupaten Majene juga terdapat beberapa titik longsoran. Contohnya di Lompokna, Kecamatan Tugu Sendana, Kabupaten Majene. Namun akses tersebut berhasil dibuka oleh tim gabungan TNI Polri dan warga setempat yang memindahkan material longsor tersebut. Begitu. Baik. Apakah saat ini jalur transportasi darat akses Majene Mamuju ini terputus total akibat longsoran-longsoran ini? Baik. Akibat dari longsoran ini, akses darat menuju ke Mamuju itu tertutup total. Berdasarkan informasi, ada jalur melewati yang Desa Pasabu itu, namun menurut warga itu sangat bahaya dilewati ketika yang arah jalur pantai, sangat bahaya dilewati ketika curah hujan meningkat karena terdapat sungai yang bisa saja meluap pada saat curah hujan meningkat. Begitu. Baik, lalu bagaimana dengan saat ini proses evakuasi material longsor? Apakah ada tim gabungan yang masih menggelar evakuasi material longsor atau saat ini sudah dihentikan? Mengingat kalau saya lihat di lokasi Anda melaporkan gelap, ini bagaimana mungkin bisa diceritakan, Irwan? Sejauh ini hingga sore tadi belum ada alat berat satupun yang berada di lokasi. Meski demikian beberapa petugas telah berada di lokasi kejadian, namun upaya pembersihan belum dilakukan lantaran hujan semakin meningkat dan tanah tebing tersebut labil. Baik, Begitu. Irwan, Demikian. lalu bagaimana dengan akses untuk penyaluran bantuan pada para korban? Apakah saat ini memang tertutup juga atau seperti apa gambaran dari Anda?
Untuk penyaluran bantuan melalui jalur darat dari arah Makassar menuju Mamuju itu tidak dapat dilakukan karena aksesnya tertutup total. Informasi yang kami peroleh, beberapa bantuan disalurkan melalui jalur udara dan jalur laut. Berdasarkan informasi yang kami himpun hingga kini, yang bantuannya dari Makassar. Baik, untuk di tempat atau lokasi Anda melaporkan saat ini, apakah juga terjadi pemadaman listrik? Baik, akibat gempa yang terjadi kemarin dan dini hari tadi, aliran listrik dan telekomunikasi sering terganggu. Contoh pada saat ini listrik padam di area Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene. Lalu bagaimana dengan pasokan seperti BBM dan lain sebagainya sejauh ini, Irwan? Sejauh ini kami belum mendapat konfirmasi terkait pasokan BBM untuk upaya penanganan maupun mobilitas warga pasca gempa yang terjadi dini hari tadi. Saat ini pemerintah setempat, pemerintah Kabupaten Mamuju, pemerintah Kabupaten Majene masih fokus melakukan upaya penanganan pengungsi yang saat ini berada di dataran tinggi. Baik, terima kasih Irwan Abdul Latif, kontributor Metro TV melaporkan langsung dari Majene, Sulawesi Barat. Nanti tentunya kami akan update lagi informasi dari Anda.